Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haikal Jainur Rahmat dari kelas 12 TITL 1 akan mempresentasikan penugasan akhir matematika dengan materi kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Baik, sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan pengertian dari kaidah pencacahan. Jadi, apa sih kaidah pencacahan itu? Jadi, kaidah pencacahan adalah suatu cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan. Nah, berarti di sini kaidah pencacahan juga dapat kita gunakan untuk mencari peluang. Oke, lanjut. Secara umum, cara menemukan banyak hasil yang mungkin muncul pada suatu percobaan dengan menggunakan pendekatan apa saja yang dapat kita gunakan untuk melakukan percobaan. Yang pertama yaitu ada kaidah perkalian. Yang kedua ada permutasi dan yang terakhir ada kombinasi. Jadi ketiga cara ini yang dapat kita gunakan untuk mencari percobaan atau hasil dari percobaan tersebut. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah aturan perkalian. Jadi aturan perkalian ada aturan pengisian tempat. Jika tempat pertama dapat diisi dengan N1 cara yang berbeda dan tempat kedua dengan N2 cara yang berbeda dan seterusnya sampai tempat ke K dengan NK cara yang berbeda. Maka akan terbuat rumus seperti berikut. Nah, ini N1 dikali N2 sampai titik-titik terus sampai NK. Oke, langsung. Di sini ada contoh seorang polisi ingin membuatkan plat nomor kendaraan yang terdiri dari 4 angka. Padahal tersedia angka-angka 1, 2, 3, 4, 5 dan dalam plat nomor itu tidak boleh ada angka yang sama. Berapa banyak plat nomor yang dapat dibuat? Nah, di sini langsung saja kita jawab. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, marilah kita pakai pengisian tempat kosong seperti terlihat pada berikut. Nah, jadi A sama dengan 5, B sama dengan 4, C sama dengan 3, D sama dengan 2. Oke, yang penting kita buat kotak atau kolom 4 seperti ini. Nah, di sini buatlah 4 buah kotak kosong, yakni kotak A, B, C, D seperti yang tadi. Nah, karena plat kendaraan jumlah nomor plat tersebut ada 4 angka saja. Nah, dalam hal ini kotak A dapat kita isikan dari angka 1, 2, 3, 4 atau 5, sehingga ada 5 cara untuk mengisi kotak A. Oke. Nah, kotak B hanya dapat diisi dengan 4 cara karena salah satu angkanya sudah digunakan pada kotak A. Oke. Dan yang ke kotak C hanya dapat diisi dengan 3 cara karena 2 angka sudah diisikan pada kotak A dan B. Maka 5 dikurangi 2 itu sama dengan 3 cara. Dan begitu juga kotak D. Nah, kotak D ini hanya bisa diisi dengan 2 cara karena 3 angka yang sudah diisikan untuk kotak A, B, C. A, B, dan C. Maka 5 angka tersebut dikurangi 3 tadi, maka tersisalah 2 cara saja. Oke, lanjut. Jadi polisi itu dapat membuat plat nomor kendaraan sebanyak 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Maka hasilnya adalah 120 plat nomor kendaraan. 120 ini terdapat dari 5 dikali 4. 5 kali 4 yaitu 20 dikali 3 60 dan 60 dikali 2 120 dikali 1 sama dengan 120. Oke, lanjut, yakni ada notasi faktorial. Nah, faktorial adalah hasil kali bilangan asli berurutan dari 1 sampai N dilambangkan dengan N dilambangkan dengan N tanda seru atau dibaca dengan N faktorial. Nah, jadi rumusnya seperti ini. N faktorial maka sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 dikali
N min 2 dikali N min 1 dikali N. Oke, atau juga bisa dibalikan, misalnya N dikali N min 1 dikali N min 2 dikali titik-titik 3 kali 3 dikali 2 dikali 1, atau kebalikannya dari cara yang pertama tadi. Itu sama aja. Oke, untuk lebih memahami tentang faktorial, maka perhatikanlah contoh berikut. Oke, contoh hitunglah nilai dari 1, 6 faktorial, dan 2, 4, 7 faktorial per 4 faktorial. Oke, yang pertama ada 6 faktorial. Nah, 6 faktorial ini gimana tadi caranya? 6 faktorial. Oke, saya akan jelaskan satu persatu. Oke, 6 faktorial, maka penyelesaian 1 sama dengan 6 faktorial sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 2 dikali 1, atau bisa juga 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5 dikali 6, atau kebalikannya. Itu sama aja. Tapi agar kita lebih enak melihatnya atau mengalihkannya, mending dari angka yang terbesar sampai angka yang terkecil saja. Maka hasil dari 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 ini sama dengan 720. Jika masih ragu, coba saja hitung memakai kalkulator. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan nomor 2, yakni 7 faktorial per 4 faktorial. Nah, ini sama saja caranya seperti yang nomor 1 ini. Jadi 7 difaktorialkan terlebih dahulu dan 2 juga difaktorialkan terlebih dahulu baru dibagikan. Oke, lanjut. Di sini 7 faktorial per 4 faktorial. Maka 7 faktorial sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 1. Dan per 4 faktorial yakni 4 kali 3 kali 2 dikali 1. Nah, karena di sini ada bilangan yang sama dan hasil operasinya juga sama, dalam matematika itu bisa kita langsung coret saja. Oke. Misal ini 4 sama, 3 sama, 2 sama, dan 1 sama. Nah, jadi kalau langsung saja kita coret. Atasnya juga dicoret dan bawahnya juga dicoret. Maka yang tersisa ada 3 angka, yakni 7, 6, dan 5. Langsung saja kita kalikan 7 dikali 6 sama dengan 42, 42 dikali 5 sama dengan 210. Maka hasil dari 7 faktorial per 4 faktorial yakni 210. Oke, itu lanjut. Nah, langsung kita akan membahas soal permutasi. Permutasi apa sih permutasi? Permutasi ini adalah suatu susunan unsur-unsur perbedaan dalam urutan tertentu. Pada permutasi urutan diperhatikan sehingga AB tidak sama dengan BA. Jadi di sini urutannya tuh ditentukan. Jadi maka AB tidak sama dengan BA. Ingat AB maka tidak akan sama dengan BA. Nah, notasi permutasi. Nah, secara umum notasi permutasi dirumuskan sebagai berikut. Nah, P N R sama dengan N faktorial per N dikurangi R difaktorialkan. Nah, langsung saja sebagai contoh, ini tentukan nilai dari P 8 dalam kurung 8 3. Oke, bagaimana caranya? Nah, jadi caranya memakai rumus yang tadi, yakni P sama dengan N faktorial per N dikurangi R difaktorialkan. Oke, tadi yang berlaku sebagai N-nya berarti di sini sama dengan N-nya tuh sama dengan 8 ya. N-nya sama dengan 8. N-nya sama dengan 8. Maka R-nya di sini sama dengan 3. Oke. Jadi di sini nih N-nya diganti 8 faktorial dan 8 N8 dikurangi 3, R-nya diganti 3 lalu difaktorialkan. Oke. 8 faktorial tetap 8 faktorial dan sini 8 dikurangi 3, 5 langsung dikalikan
dengan faktorial, maka 8 faktorial per 5 faktorial. Oke, di sini langsung saja kita faktorialkan. Oke, 8 faktorial yakni jumlahnya 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 1 dikali 2 dikali 1. Nah, per 5 faktorial. 5 faktorial berarti 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, di sini ada bilangan yang sama, maka langsung saja coret. Ya, ini 5 coret, 4 juga coret, 3 juga coret, 2 juga coret, dan 1 juga coret. Dan bawahnya juga coret, 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 coret. Maka yang tersisa ada 3 angka di depan yakni 8 dikali 7 dikali 6. Maka hasilnya sama dengan 336. Jadi nilai dari permutasi 83 yakni 336. Nah, contoh yang kedua. Berapakah banyak bilangan yang dapat dibentuk menggunakan 4 angka yang diambil dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 apabila angka-angkanya tidak boleh diulang dalam setiap bilangan? Oke. Jadi di sini langsung saja jawab. Ingat, kita akan mencari n-nya dulu. Nah, banyaknya bilangan merupakan fungsi permutasi. Nah ini kan, kita akan mencari n-nya dulu. N-nya berarti di sini ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, n-nya sama dengan 6, maka di sini kita tulis n sama dengan 6. Nah, r-nya sama dengan, dapat dibentuk menggunakan 4 angka yang diambil dari angka 6 angka tersebut. Nah, maka R-nya itu sama dengan 4 ya. 4. Oke, maaf tulisannya jelek. Nah, langsung saja kita pakai rumus tadi. Nah, P n-nya dikali n-nya diubah jadi 6 dan R-nya diubah jadi 4. Maka P 64 sama dengan 6 faktorial. 6 dikurangi 4 lalu 6 dikurangi 4 lalu difaktorialkan. 6 faktorial tetap 6 faktorial dan 6 dikurangi 4 dikalikan faktorial, maka 6 faktorial per 2 faktorial. Nah, langsung saja kita faktorialkan. Nah, 6 faktorial sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial. Nah, 2 faktorial juga ini sama dengan 2 kali 1 jika ingin dilanjutkan bisa saja, jika tidak juga tidak apa-apa. Dan ini per 2 faktorial. Nah, 2 faktorial juga ini ada 2 kali 1 jika langsung ingin ditulis. Jika ingin ditulis langsung jika ingin ditulis 2 kali 1 dan seterusnya gitu. Bisa, dan 2 faktorial langsung ditulis 2 faktorial seperti ini juga tidak apa-apa. Nah, ingat kayak seperti yang saya bicarakan tadi, jika ada bilangan ada yang sama maka kita langsung saja coret. Nah, ini 2 faktorial dan ini juga 2 faktorial. Kita langsung saja coret. Coret, maka yang tersisa yakni 4 angka. 6 dikali 5 dikali 3, 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3. 6 dikali 5 30, 30 dikali 4 120 dikali 3 sama dengan 360. Nah, jadi banyaknya bilangan yang bilangan 4 angka yang menggunakan nomor angka 1 sampai 6 ini adalah 360 angka jumlahnya atau bilangan, banyaknya 360 bilangan. Oke. Kita langsung ke contoh soal berikutnya. Nah, untuk penjabat pengelola suatu perusahaan memerlukan 3 staf pengurus, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Tersedia 7 calon, banyaknya macam susunan staf pengurus yang mungkin adalah. Maaf. Nah, ini lanjut, kita lanjut. Nah, jawab. Nah, jika susunan staf adalah A, B, C, maka A sebagai ketua, B sebagai sekretaris, dan C sebagai bendahara. Tetapi jika susunan staf pengurus adalah CBA, maka C sebagai ketua, B sebagai sekretaris, dan A sebagai bendahara. Jadi jelas bahwa ABC tidak sama dengan CBA. Ini berarti soal di atas memperhatikan urutan. Pada soal diketahui bahwa akan dipilih 3 orang untuk menjadi staf pengurus dari 7 calon yang tersedia. Ini berarti N-nya sama dengan 7 dan R-nya sama dengan 3.
Dengan demikian banyaknya susunan pengurus yang mungkin adalah, kita langsung masukkan ke rumus permutasi tadi. Di mana rumus permutasi tadi sama dengan PNR sama dengan N faktorial per N dikurangi R difaktorial kan. Langsung saja kita masukkan. N-nya diubah jadi 7 dan R-nya diubah menjadi 3. Maka di sini tertulis 7 faktorial per 7 dikurangi 3 difaktorialkan. Maka sama dengan 7 faktorial tetap 7 faktorial dan 7 dikurangi 3 lalu difaktorialkan memang sama dengan 4 faktorial. Langsung saja kita faktorialkan seperti ini. 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial per 4 faktorial. Di sini karena ada angka yang sama langsung saja kita coret 4 faktorial ini dengan 4 faktorial ini. Maka yang tersisa adalah 7 dikali 6 dikali 5. Maka hasilnya 7 kali 6 42 dikali 5 sama dengan 210. Jadi kemungkinan staf untuk mencari staf tersebut ada 210 kemungkinan percobaan. Oke. Langsung permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Banyaknya permutasi N untuk memuat K, L, dan M unsur yang sama dapat ditentukan dengan rumus. Misalnya P, N, K, L, M sama dengan N faktorial per K faktorial dikali L faktorial dikali M faktorial. Contohnya, berapakah banyak kata yang dapat disusun dari kata matematika? Jawab. Banyaknya huruf ada 10 huruf. Oke, dan banyaknya huruf M sama dengan 2. Banyaknya huruf A ada 3 huruf A dan banyaknya huruf T ada 2 huruf T. Maka akan dirumuskan P sama dengan N faktorial per K faktorial L faktorial dikali M faktorial. Maka N-nya tuh diganti dengan 10 karena jumlah huruf pada matematika ada 10 huruf, maka diganti dengan 10 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial. Maka hasilnya akan jadi 151.200 kemungkinan susunan kata yang dapat kita coba dari kata matematika. Oke, berikutnya ada permutasi siklis. Permutasi siklis ini adalah permutasi yang cara menyusunnya melingkar sehingga banyak menyusun N unsur yang berlainan. Rumusnya ini dapat kita tulis dengan P siklis sama dengan N dikurangi 1 lalu difaktorialkan. Ini cukup mudah ya, lebih mudah dari yang tadi. Kalau tadi permutasi P sama dengan N faktorial per N dikurangi R lalu difaktorialkan, kalau ini cuman N dikurangi 1 lalu difaktorialkan. Ya, contoh. Berapa banyak cara 5 orang dalam suatu pesta makan dapat diatur tempat duduknya mengelilingi sebuah meja bundar. N-nya sudah diketahui yakni sama dengan 5. Maka jawabannya banyak susunan duduk 5 orang yang mengelilingi sebuah meja bundar. Karena di sini N-nya sudah diketahui 5, maka langsung saja dikurang 1 lalu difaktorialkan. Maka jawabannya adalah 4 faktorial. 4 faktorial sama dengan 24. 24 ini dapat dari 4 yang difaktorialkan, yakni 4 dikali 3 12 dikali 2 24 lalu dikali 1, maka ada 24 kemungkinan yang susunan yang terdapat 5 orang yang mengelilingi meja bundar. Oke. Langsung berikutnya ada kombinasi. Langsung kita ke kombinasi. Kombinasi ini pengertiannya kombinasi adalah susunan unsur-unsur dengan tidak memperhatikan urutannya. Pada kombinasi berlaku A, B sama dengan BA. Jadi kombinasi ini adalah kebalikan dari permutasi tadi. Kalau misalnya permutasi ya memperhatikan urutan, kalau kombinasi ini tidak memperhatikan urutannya. Kalau tadi permutasi AB tidak sama dengan BA, kalau kombinasi ini maka berlaku AB itu sama dengan BA. Oke. Jadi akan menjadi rumus di sini saya akan menjelaskan
notasi kombinasi R dari n unsur yang dinotasikan dengan CNR. Nah, maka akan terjadi rumus CNR sama dengan N faktorial per R faktorial dikurangi dikalikan N dikurangi R faktorial maksudnya. Nah, ini hampir sama dengan rumus permutasi tadi, cuman bedanya di sini menyebutnya ditambahkan dengan R faktorial saja. Oke, langsung saja kita ke contoh. Contohnya, hitunglah nilai kombinasi dari 7 dan 3. Nah, ini maka N-nya sama dengan 7 dan R-nya sama dengan 3. Oke, langsung CNR. N faktorial per R faktorial, N dikurangi R faktorial. Nah, langsung saja kita masukkan. N-nya tadi berapa? N-nya 7, berarti langsungkan 7 faktorial per R faktorial. R-nya berapa? 3. 3 faktorial dikalikan 7 dikurangi 3 lalu difaktorialkan, maka akan menjadi hasil 7 faktorial tetap 7 faktorial dan 3 faktorial tetap 3 faktorial. 7 dikurangi 3 sama dengan 4 lalu difaktorialkan. Maka 7 faktorial per 3 faktorial dikali 4 faktorial. Maka langsung saja kita faktorialkan. Nah, di sini 7 faktorial maka akan menjadi 7 kali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial per 3 faktorial 3 dikali 2 dikali 1 dikali 4 faktorial. Nah, karena di sini ada bilangan yang sama maka kita akan langsung saja coret. Nah, ini 4 faktorial sama dengan 4 faktorial, langsung saja kita hilangkan di sini. Oke, yang tersisa ada 7 kali 6 dikali 5 dan 3 dikali 2 dikali 1. Oke, 7 dikali 6 dikali 5 per 3 dikali 2 dikali 1. Maka 7 langsung saja kita jumlahkan. 7 dikali 6 42 dikali 5. 42 dikali 5 42 dikali 5 maka sama dengan 210. Nah, 210 dibagikan dengan 3 dikali 2 dikali 1. Maka 210 dibagi dengan 6. Hasilnya yakni 35. Oke, jadi kombinasi hasil dari 7, 3 ini sama dengan 35. Oke, langsung berikutnya. Di sini ada contoh soal nomor 2. Dalam pelatihan bulu tangkis terdapat 10 orang pemain putra dan 8 orang pemain putri. Berapa pasangan ganda yang dapat diperoleh untuk A. ganda putra, B. ganda putri, dan C. ganda campuran? Oke, kita akan jawab satu persatu. Di sini penyelesaian A. Nah, karena banyaknya pemain putra ada 10 dan dipilih 2, maka banyaknya cara ada. Nah, di sini berarti untuk A, N-nya tuh sama dengan 10 ya. Nah, 10 dan R-nya sama dengan 2. Kenapa 2? Karena ini ganda. Ganda itu sama dengan 2. Oke, langsung saja. Nah, kita masukkan ke rumus. Nah, C N-nya ganti 10 dan R-nya dikali 2. Berarti 10 faktorial per 2 faktorial dikali 10 dikurangi 2 dikurangi 2 lalu difaktorialkan, maka akan jadi seperti ini. 10 faktorial tetap jadi 10 faktorial dan 2 faktorial tetap 2 faktorial, dan ini 10 dikurangi 2 lalu difaktorialkan maka akan menjadi 8 faktorial. Nah, 10 faktorial difaktorialkan akan menjadi 10 kali 9 dikali 8 faktorial, atau mau ditulis panjang juga tidak apa-apa, atau ditulis langsung seperti ini juga tidak apa-apa, per 2 faktorial dikali 8 faktorial. Nah, karena di sini ada bilangan yang sama yakni 8 faktorial dan 8 faktorial, dan maka langsung saja kita akan coret. Nah, maka yang tersisa 10 dikali 9 dan 2 faktorial per 2 faktorial.
10 dikali 9 sama dengan 90. 2 faktorial sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Maka 90 dibagi 2 yakni hasilnya 45. Maka untuk ganda putra sama dengan 45 kemungkinan. Selanjutnya akan kita jawab B. Nah, yang B ini karena banyaknya ganda pemain putri ada 8 dan yang dipilih hanya 2, maka N-nya di sini sama dengan 8. R-nya di sini sama dengan 2. Ingat 2 itu sama saja 2. Karena apa? Karena di sini tuh ganda, pasangan ganda, berarti ganda itu 2. Oke, langsung saja kita masukkan ke rumus. Nah, C, N-nya diganti 8, R-nya diganti 2, maka 8 faktorial per 2 faktorial dikali 8 dikurangi 2 lalu difaktorialkan. Maka akan jadi 8 faktorial per 2 faktorial dikalikan 6 faktorial. Langsung saja difaktorialkan 8 faktorial sama dengan 8 dikali 7 dikali 6 faktorial. Dan per 2 faktorial dikali 6 faktorial. Oke, di sini karena ada angka yang sama dan bilangan yang sama, kita langsung saja coret 6 faktorial coret. Nah, langsung saja coret. Maka sisanya ada 8 dikali 7 per 2 faktorial. 8 dikali 7 itu 56. Nah, 56 dibagi 2 faktorial. 2 faktorial itu 2 kali 1 atau sama dengan 2. Maka hasilnya adalah 28. Nah, jadi kemungkinan banyaknya pasangan ganda putri ini ada 28 kali percobaan. Oke, langsung kita akan jawab yang C. Ganda campuran berarti ada 10 putra yang diambil hanya 1 dan 8 putri yang diambil hanya 1. Maka kombinasi maka akan kita bisa kita bayangkan atau bisa kita tuliskan C 10 1 dikali C 8 1. Karena jumlah dari N putra ada 10 dan dipilih hanya 1 dan jumlah dari N putri ada 8 dan yang akan diambil hanya 1. Oke. Langsung saja kita faktorialkan ya. 10 masukkan rumus 10 faktorial per 1 faktorial dikalikan 10 dikurangi 1 faktorial dikalikan dengan 8 faktorial per 1 faktorial dikalikan 8 dikurangi 1 lalu difaktorialkan, maka akan jadi 10 faktorial per 1 faktorial 10 dikurangi 1 lalu difaktorialkan, maka 10 dikurangi 1 9 difaktorialkan, maka 9 faktorial dikalikan 8 faktorial tetap 8 faktorial dan per 1 faktorial tetap faktor 1 faktorial dan dikalikan 8 dikurangi 1 lalu difaktorialkan, maka akan jadi 7 faktorial. Oke. Nah, langsung saja di sini kita faktorialkan. Ini langsung ada hasilnya 10 dikali 8 maka sama dengan 80. Nah, ini 10 dapat dari mana? Nah, 10 dapat dari 10 faktorial jika kita panjangkan maka akan jadi 10 kali 10 dikali 9 difaktorialkan. Nah, maka jika ada bilangan yang sama langsung saja kita coret. Nah, di sini langsung saja kita coret ya kan? Karena di sini 10 dikali 9 faktorial berarti ini 10. 10 adalah bilangan asli dan 1 per 1 faktorial. 1 faktorial yaitu nilainya 1. Berarti 10 per 1 maka sama dengan 10 dikalikan 8 faktorial dikali per 1 faktorial dikali 7 faktorial. 8 faktorial jika dipanjangkan maka akan 8 dikali 7 faktorial. Nah, ingat jika ada angka bilangan atau bilangan yang sama langsung saja bisa kita coret maka 7 faktorialnya karena di sini ada 7 faktorial dan di sini menjadi 8 bilangan asli dibagi 1 faktorial sama dengan 1 maka 8 per 1 sama dengan 8 maka 10 dikali 8 ada 8 sama dengan 80 maka ada 80 percobaan kombinasi antara ganda putra dan ganda putri atau ganda campuran. Oke, terima kasih.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.